SHMMSD, yang terhormat Ibu Teresia Supriyanti SSIPMT, yang terhormat Bapak Arisio Nugroho APTNH MSI. Izinkan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk memandu jalannya acara. Hari ini rekan kami yang bernama Elisa Putri akan memaparkan tentang proposal penelitiannya yang berjudul Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Tempat Prosesan Akhir Regional Piungan Kabupaten Bantul. Untuk timeline kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pemaparan, kedua sesi tanya jawab, selanjutnya adalah pemberian saran masukan dari dosen pembahas, dan ditutup dengan pembacaan berita acara. Lebih dulu kita bacakan doa sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Selanjutnya masuki sesi yang pertama, yaitu pemaparan. Kepada Elisa Putri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Mohon izin perkenalkan, nama saya Elisa Putri dengan NIT 192832997. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piungan Kabupaten Bantul. Latar belakang dalam judul saya ini yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia. Disebutkan dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia 2018 bahwasannya Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk ini mempengaruhi lingkungan sekitar, terutama dalam hal produksi sampah. Dalam data yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018 dinyatakan bahwa pada tahun 2016 Indonesia memiliki timbulan sampah hingga 65,2 juta ton per tahun dan penduduk sebanyak 2.601.115.456 orang dengan proyeksi penduduk Indonesia yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan penduduk. Hingga saat ini sering terjadi permasalahan dalam penanganan sampah seperti berkurangnya lahan sebagai tempat pembuangan sampah. Di daerah istimewa Yogyakarta ini sendiri, terutama di kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul memiliki tempat pemrosesan akhir yang sama, yaitu di Piungan. Lebih tepatnya yang kita kenal dengan TPA Piungan. Terlihat dalam beberapa artikel berita bahwasannya TPA Piungan ini sudah overkapasitas dan sudah tidak mampu untuk menampung sampah-sampah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pengembangan TPA Piungan ini. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini mengeluarkan surat pemberitahuan nomor 593 garis miring 4700 tentang rencana pengembangan tempat pemrosesan akhir TPA Regional Piungan Kabupaten Bantul yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta, dan surat tersebut berisikan yang pertama maksud dan tujuan rencana pembangunan, kemudian letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, kemudian tahap rencana pengadaan, kemudian perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, dan yang terakhir perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. Di sini pada tahun anggaran 2022 terlihat bahwa dalam surat perencanaan tersebut dilakukan tahapan persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga tahap
saja hal ini disebabkan karena adanya faktor pendorong dan faktor penghambat, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul faktor pendorong dan faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan TPA Piungan Kabupaten Bantul. Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu ada 3. Yang pertama, apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan pengembangan tempat pemrosesan air regional Piungan Kabupaten Bantul. Yang kedua, bagaimana kesesuaian alur dan waktu kegiatan tahap pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan pengembangan TPA Piungan Kabupaten Bantul. Dan yang ketiga yaitu bagaimana solusi yang diberikan oleh tim pelaksana dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah pembangunan pengembangan TPA Piungan Kabupaten Bantul. Adanya penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama memperoleh gambaran umum terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah itu sendiri, kemudian memperoleh faktor pendorong dan penghambat dalam tahap kegiatan pengadaan tanah, kemudian memperoleh kesesuaian alur dan waktu kegiatan tahap pelaksanaan pengadaan tanah, dan yang terakhir yaitu memperoleh solusi yang diberikan oleh tim pelaksana dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah ini. Adapun manfaat bagi peneliti yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dalam penerapan ilmu-ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. Kemudian bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, penelitian ini dapat memberikan informasi terkait fakta di lapangan yang terjadi pada kegiatan pengadaan tanah. Kemudian bagi kantor pertanahan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah itu sendiri. Adapun kerangka pemikiran yang telah peneliti buat yaitu yang pertama, penelitian menjelaskan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan dasar peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021. Kemudian penelitian menjelaskan tentang pengadaan tanah untuk pengembangan TPA Piungan itu sendiri yang terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap penyerahan hasil. Di sini peneliti akan fokus dalam tahapan pelaksanaannya, yang kemudian akan peneliti bandingkan antara peraturan pada PP nomor 19 tahun 2021 dengan pelaksanaan yang sesungguhnya di lapangan. Kemudian dari situ peneliti akan dapat menjawab beberapa rumusan masalah yang telah peneliti buat, yaitu kesesuaian alur dan waktu, kemudian faktor penghambat dan pendorong, dan solusinya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Abdus Samad 2021 bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan dengan fenomena atau gejala yang bersifat alami sebagai pusat penelitian. Penelitian ini tidak terpaku pada teori yang ada, melainkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memahami keadaan sesungguhnya yang terjadi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan pengembangan TPA Piungan Kabupaten Bantul. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Kemudian jenis dan sumber data yang peneliti gunakan yaitu ada data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono, data primer merupakan data yang didapat langsung dengan memberikan informasi berupa fakta dan sumber informasi kepada peneliti. Kemudian menurut Sarwono, data sekunder merupakan suatu data yang telah tersedia sehingga peneliti hanya perlu mencari pengumpulan data itu sendiri. Adapun data primer di sini yang dimaksud yaitu berupa wawancara, dan data sekunder yaitu berupa studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Wawancara ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari informan. Kemudian studi dokumen ini, dokumen-dokumen yang didapat oleh peneliti ini didapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang merupakan catatan dari hasil kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah pengembangan tempat pemrosesan air Piungan Kabupaten Bantul. Dalam teknik analisis ini, peneliti menggunakan dalam buku
di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber data yang kemudian ditelaah dan dicermati sehingga peneliti nantinya dapat memisahkan antara informasi yang mungkin dapat peneliti langsung atau informasi berlebih lainnya yang tidak masuk dalam bahasan penelitian. Yang kedua, tahap reduksi dan abstraksi data. Di sini peneliti melakukan penghapusan sebagian data yang berlebih sehingga peneliti tetap fokus pada bahasan yang akan peneliti lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi kecil yang bermakna dan dapat berdiri sendiri. Maksudnya dalam hal ini penelitian mencermati kembali hasil dari kegiatan wawancara yang telah disusun. Kemudian peneliti menetapkan informasi mana saja yang dapat menjawab pertanyaan yang telah yang ada pada rumusan masalah peneliti secara langsung. Kemudian yang keempat yaitu tahap mengelompokkan satuan-satuan informasi kecil dalam kategori-kategori. Dalam tahapan ini peneliti menyusun berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan. Kemudian yang kelima yaitu tahap penyusunan pernyataan proporsional secara logis dari masing-masing kategori. Dalam tahapan ini peneliti menarik kesimpulan dari seluruh pertanyaan penelitian yang menjawab pertanyaan atau fenomena yang sedang diteliti. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Eko yang sudah mengungkapkan proposal penelitiannya. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab kepada peserta yang datang dalam seminar proposal bisa mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya izin kepada calon peneliti. Di sini dijelaskan di latar belakang bahwa kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan tempat pemusatan regional lingkungan ini pihak yang membutuhkan itu bekerja sama dengan kantor wilayah provinsi DIY. Kemudian dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kantor pertanian Kabupaten Manado. Sekiranya kepada calon peneliti untuk dijelaskan kenapa dalam pelaksanaannya dilakukan pelimpahan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin Bapak Ibu dosen pembahas. Nama saya Putri Sakti Ajaranda dari semester 8. Di sini saya akan bertanya, mengapa sih calon peneliti itu tertarik untuk melakukan penelitiannya terkait pengembangan TPA di UMAN? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Mohon izin Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Melina Aziskasari. Di sini saya akan memberikan saran untuk calon peneliti. Sebelumnya saya mau menanyakan, sitasi yang digunakan itu Harvard atau apa style? Apa star? Kemudian saya akan menyarankan terkait alur kerangka pemikiran, karena yang diteliti terkait tahap pelaksanaan aja ya. Kemudian menurut saya lebih baik jika garis pada tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap penyerahan hasil diberikan garis yang putus-putus. Kemudian diberi keterangan garis yang putus-putus tersebut tidak diteliti dan garis yang lurus yang diteliti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya kepada peneliti. Pertanyaan pertama dan kedua mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Saudara Ihsan. Pertanyaannya dalam latar belakang ini disebutkan bahwa instansi yang membutuhkan tanah ini bekerjasama dengan kantor wilayah DIY. Akan tetapi kantor wilayah DIY ini melimpahkan kepada kantor pertanahan Kabupaten Bantul ya. Sebelumnya di sini saya ingin memberitahukan bahwasanya pada program KKMP
kegiatannya di kantor pertanahan Kabupaten Bantul. Sehingga saya telah melakukan pemberdayaan selama kurang lebih 1 tahun di sana, dan kemudian saya karena harus melakukan skripsi, jadi saya bertanya-tanya dengan para pegawai yang ada di kantor pertanahan tersebut, dan hingga akhirnya saya ikut terlibat dalam kegiatan di pengadaan tanah TPA Piungan ini. Kemudian saya sempat beberapa kali berdiskusi atau saya bertanya kepada para pegawai yang ada di kantor pertanahan yang pada saat itu pegawai yang saya tanyakan ini juga merupakan anggota dari pelaksana pengadaan tanah. Kemudian saya bertanya mengapa kantor wilayah Kabupaten Bantul ini melimpahkan kepada kantor wilayah DJ ini melimpahkan kepada Kantor Bantul karena Kantor Bantul ini sudah terlalu banyak kegiatan yang dilakukan, seperti contohnya jalur lintas selatan, sehingga kami ini melimpahkan proyek kepada Kantor Pertanahan Bantul. Kemudian dijelaskan dalam PP nomor 19 tahun 2021 bahwasannya Kakanwil dapat menugaskan Kakatah sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah dan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografi dan sumber daya manusia. Sehingga dalam hal ini kantor wilayah, asumsi saya kantor wilayah ini tidak mempunyai sumber daya manusia yang berlebih sehingga perlu adanya pelimpahan tugas dari Kakanwil ke kantor pertanahan Kabupaten Bantul ini sendiri. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengapa saya tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bantul, terutama pada TPA Piungan itu sendiri ya. Seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya saya telah melakukan KKMP, PTLP dan kegiatan MBKM di kantor pertanahan Kabupaten Bantul, sehingga saya sempat mengikuti kegiatan pengadaan tanah itu, dan juga karena saya tinggal di Jogja, di kota Yogyakarta, dan turut merasakan bahwasannya adanya penumpukan sampah. Saya merasakan penumpukan sampah ini mulai pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Di dekat rumah saya itu terdapat tempat pembuangan sampah sementara, di mana sering terjadi penumpukan sampah yang berlebih sehingga sempat adanya pengumuman bahwa tempat TPS tersebut tuh sempat ditutup karena di TPA Piungan itu sendiri sudah sangat over kapasitas. Begitu. Oleh sebab itu saya tertarik untuk membahas tentang pengadaan tanah untuk pengembangan TPA Piungan ini agar nantinya sampah-sampah ini tidak terlalu menumpuk di TPA Piungan yang sebelumnya. Begitu. Terima kasih. Dan yang terakhir, saran dari Melina untuk kerangka pemikiran saya terima sarannya, terima kasih atas sarannya. Kedepannya akan saya dengarkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih pada saudara ini yang sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Sesi selanjutnya adalah pembagian atau pembahasan dan juga mungkin saran dari dosen pembahas kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Degesia, Pak Ropek yang ada di seberang sana, kemudian Mbak Engli, moderator dan sahabat-sahabat mahasiswa. Terima kasih untuk yang mahasiswa yang hadir ya, karena ini sudah hari-hari terakhir menjelang kita hari raya. Biasanya sudah selesai urusannya mahasiswa dengan STPN, tapi beliau berkenan hadir, itu poin tersendiri. Mudah-mudahan jadi amal ibadah yang baik ya di hadapan Tuhan. Oke, sekarang tugas saya kan mengkritik ya. Kalau saya nggak kritik malah dimarahin nanti saya. Jadi untuk bisa mengkritik, pertama saya ingin bacakan judulnya. Judulnya adalah faktor penghambat dan pendorong
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan tempat pemrosesan akhir regional Piungan Kabupaten Bantul. Judulnya sudah oke. Biasanya saya kalau mengetik itu judulnya saya ganti. Tapi hari ini saya pikir judulnya sudah bagus. Tinggal kemudian kritik berikutnya adalah penguatan konsep penghambat dan pendorong. Jadi kalau saya perhatikan, nanti dilihat oleh Mbak Engri, di kerangka teoretik itu tidak dibahas apa itu penghambat, apa itu pendorong. Mbak Engri pokoknya natural aja, alami aja bahwa ada penghambat, ada pendorong. Nah, bagi seorang ilmuwan itu nggak boleh. Seorang ilmuwan itu harus kuat di konsep. Kenapa harus kuat di konsep? Karena kalau kuat dia pemahamannya tentang sebuah konsep dia kuat, dia akan bicara tentang hal-hal yang detail terkait konsep yang diajukan, dan itu nanti dampaknya pada pembuatan kuesioner. Kuesionernya akan detail. Oleh sebab itu ketika saya kemudian lihat kuesionernya nggak detail, sehingga kemudian tentu kelemahannya pada aspek konsepnya yang lemah, yaitu konsep tentang penghambat dan pendorong. Sekarang saya ingin sharing. Apa itu penghambat? Penghambat itu adalah sesuatu yang bisa memungkinkan 3 hal. Saya ulangi, penghambat itu adalah sesuatu yang bisa memungkinkan 3 hal. Pertama, memungkinkan berhentinya sesuatu. Yang kedua, memungkinkan terhalanginya sesuatu. Dan yang ketiga, memungkinkan kesukaran yang dialami pada saat melaksanakan sesuatu. Jadi ada 3 hal. Menghentikan, menghalangi, dan kemudian menyulitkan dalam hal melaksanakan sesuatu. Misalnya, dalam hal menghalangi, penghambat itu akan menghalangi para pihak untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian penghambat itu akan menghalangi para pihak untuk memperoleh persetujuan. Setuju atau tidak setuju tentang pengadaan tanahnya itu menjadi sebuah konsep yang masuk atau diwakili oleh instrumen penghambat. Kemudian penghambat itu juga bisa menghalangi kesepakatan. Orang menjadi tidak sepakat tentang sesuatu. Jadi itu 3 poin penting dari penghambat yang harus dimasukkan dalam kerangka teoretik. Maka nanti di kerangka teoretik ada judulnya tersendiri, yaitu penghambat dan pendorong. Ya, nanti penghambat dijelaskan, gunakan Collins Dictionary atau Cambridge Dictionary, jangan gunakan Kamus Bahasa Indonesia atau gunakan literatur lain yang bisa memperkuat. Itu baru penghambat. Bagaimana dengan pendorong? Kalau bicara pendorong, itu berkaitan dengan 3 hal penting juga sama seperti penghambat. Yaitu dalam konteks pendorong ya ada 3 hal penting, ability, force, dan move. Ability itu kemampuan, kapasitas, kapabilitas, itu ability. Kemudian force, ada kekuatan. Tidak mungkin ada dorongan kalau tidak ada kekuatan. Dan yang terakhir adalah move, ada gerakan, ada perubahan. Ya, jadi pendorong itu meliputi 3 hal, ability, force, dan move. Nah, kalau itu nanti dimasukkan di kerangka teoretik dalam judul yang tersendiri, judulnya itu sendiri, maka kemudian itu nanti akan memperkaya kuesioner terbuka. Sekarang kita masuk ke dalam, ya, ke halaman 3. Di halaman 3, di alinea kedua ada tulisan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan pengembangan TPA Piungan. Yang ingin saya kritisi adalah penggunaan kata pembangunan pengembangan TPA Piungan. Menurut saya itu keliru, ya. Yang bukan pembangunan pengembangan TPA, tetapi pengembangan pembangunan TPA. Jadi pengembangannya duluan, bukan pembangunannya duluan. Apa bedanya? Kalau pembangunannya duluan, maka tidak ada pengadaan tanah. Kalau pembangunan pengembangan, yang dikembangkan itu teknologinya, dan itu kemudian dibangun tanpa pengadaan tanah. Tapi kalau bicara tentang pengadaan tanah, maka yang betul adalah pengembangan pembangunan. Ada perluasan wilayah, ya, maka kemudian butuh pengadaan tanah. Itu halaman 3. Kemudian halaman 4 dan halaman 5. Halaman 5 itu ada rumusan masalah yang menurut saya rumusan masalahnya bermasalah. Rumusan masalahnya bermasalah karena di dalam rumusan masalah yang bermasalah itu yang sebetulnya merupakan pertanyaan penelitian justru menimbulkan pertanyaan. Jadi pertanyaan penelitiannya menimbulkan pertanyaan, rumusan masalahnya bermasalah. Mari kita tunjukkan. Pertama, masalah redaksi kalimat di poin 1.
Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pembangunan, pengembangan tempat pemrosesan akhir regional Piungan Kabupaten Bantul? Kesalahannya pada redaksi kalimat. Tidak usah menggunakan kata saja. Jadi apa faktor pendorong? Kemudian perbaiki penggunaan istilah pembangunan dan pengembangan. Pengembangannya duluan. Pengadaan tanah, pengembangan, pembangunan tempat pemrosesan. Supaya kemudian nyambung antara pengadaan tanah dengan realitas di lapangan. Itu yang rumusan masalah poin 1. Kemudian rumusan masalah poin 2 itu juga bermasalah. Masalahnya adalah tidak dijelaskan standarisasi untuk menilai sesuatu. Kan rumusan masalahnya bagaimana kesesuaian alur dan waktu kegiatan, tahap pelaksanaan dan seterusnya. Tetapi tidak dijelaskan kesesuaian dengan apa. Karena kalau tidak ditunjukkan standarisasinya itu bisa disesuaikan dengan apa saja dan itu bisa sangat relatif. Ya. Itu yang rumusan masalah poin 2. Rumusan masalah poin 3 juga bermasalah. Rumusan poin 3-nya kan bagaimana solusi yang diberikan oleh tim pelaksana dan seterusnya. Itu menimbulkan masalah karena kemudian solusi terhadap apa? Kan tidak ada persoalan yang tercermin dari rumusan masalah ini. Bagaimana solusi yang diberikan? Solusi terhadap apa? Ya, jadi kemudian nasihatnya adalah mohon nanti rumusan masalahnya diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah. Kemudian langkah berikut halaman 6 tinjauan pustaka bicara tentang kajian terdahulu. Silakan gunakan teknik penulisan apa saja, mau pakai Harvard Style dan lain sebagainya silakan. Tetapi kemudian jangan lupa bahwa yang Anda gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif itu punya ciri unik, kreatif, dramatis. Kalau Anda tidak unik, tidak kreatif, tidak dramatis, itu bukan metode penelitian kualitatif. Sekarang mari saya tunjukkan yang seharusnya. Anda coba lihat itu kajian terdahulu, alinea 1, langsung Kurniasi 2018. Alinea 2, Naryana 2019. Alinea 3, Turnip 2020. Alinea 4, Yudanto 2020, alinea 5, alinea berikutnya ya, maksudnya di halaman 7, Sudibianung 2019. Mana dramatisasinya? Itu kan seperti laporan pertanggungjawaban ya. Ada Kurniasi, ada Naryana, ada Turnip, ada Yudanto, ada Sudibianung. Padahal ciri kualitatif itu kan dramatis. Dramatis itu artinya pembaca hanyut dalam kisah. Pembaca hanyut dalam narasi yang disampaikan. Bagaimana sarannya Pak Aris? Sarannya adalah tambahkan 1-2 kata yang menghanyutkan pembaca. Contoh, oke di poin 1 bicara Kurniasi, saran saya kurung bukanya jangan di depan kata itu ya. Jadi harusnya Kurniasi, kurung buka 2018 kurung tutup. Ya, jangan belum apa-apa, belum ngomong sudah di kurung tutup. Jadi jangan jadi Kurniasi, kurung buka 2018 kurung tutup. Dan seterusnya ya, silakan. Nah, kemudian ketika masuk ke alinea 2 kasih kata-kata yang memperlihatkan saya menyebutnya sebagai fluiditas. Jadi dramatisasi itu berkaitan dengan fluiditas, mengalir. Narasinya itu mengalir. Misalnya begitu masuk ke alinea 2 tambahkan kan ya, alinea 1-nya kan Kurniasi, alinea 2-nya sementara itu Naryana dan seterusnya. Kemudian masuk alinea 3 tambahkan lagi berbeda dengan Kurniasi dan Naryana, koma, Turnip 2020 dan seterusnya. Kemudian masuk alinea 4 pandangan lain disampaikan oleh Yudanto 2020. Terus kemudian di alinea berikutnya akhirnya koma dengan berbasis pada dokumen perencanaan Sudibianung dan kawan-kawan 2019 itu yang sama dengan fluiditas, mengalir. Narasinya itu mengalir karena itu dalam rangka membangun dramatisasi karya metode penelitian kualitatif. Kemudian tadi kan saya bilang unik, kreatif, dramatis. Kalau bicara kreatif apanya? Kreatifnya adalah Anda jangan cuma menulis seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 penelitian kemudian ngomong sedikit soal penelitian Anda terus selesai. Mana kreatifnya? Kreatifnya adalah tambahkan tabel. Ya. Tambahkan tabel yang memperlihatkan 5 penelitian ini, tapi tabelnya itu singkat saja, usahakan cukup 1 halaman atau setengah halaman yang memperlihatkan perbedaan 5 penelitian itu, masing-masing berbeda, ya, terutama dalam hal pengadaan tanah, terutama dalam hal faktor penghambat dan pendorong,
kemudian bandingkan dengan penelitian Anda. Jadi kreatifnya itu tambahkan instrumen penjelas, misalnya tabel perbandingan penelitian yang terdahulu. Terus bagaimana dengan keunikan? Keunikannya itu perhatikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kalau Anda tidak berhasil memperlihatkan perbedaan yang nyata, maka dianggap tidak unik ya. Jadi syaratnya metode penelitian kualitatif adalah unik, kreatif, dan dramatis. Kemudian, jadi nanti di halaman 8 sebelum masuk ke alinea 2 itu kan ada berdasarkan beberapa kajian. Sebelum masuk ke alinea 2 itu tambahkan tabel yang menunjukkan perbedaan antara kelima penelitian tersebut, terutama dalam hal faktor penghambat dan pendorong. Kemudian tunjukkan perbedaannya dengan penelitian Anda. Oke, sampai di situ. Nah, kemudian kita masuk ke kerangka teoritis. Kerangka teoritis Anda kan diawali dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terus kemudian masuk ke tahapan pengadaan tanah. Itu yang saya kritik tadi. Mana penghambat dan pendorongnya? Maka kemudian nasihat saya adalah kerangka teoritisnya nanti poin 1 sudah oke, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Poin 2-nya itu dibahas khusus penghambat dan pendorong. Nah, kemudian nanti dijelaskan secara konseptual ya. Konsep penghambat itu apa, konsep pendorong itu apa, baru masuk ke tahapan pengadaan tanah. Jadi tahapan pengadaan tanah itu masuk di poin 3. Itu Kemudian kita masuk ke bagian alir kerangka pemikiran. Bagian alir kerangka pemikiran pertama kritiknya adalah panahnya sangat pelit. Jadi bagian segini besarnya panahnya cuma satu kecil di tengah, di bawahnya perbandingan itu. Sehingga kemudian saya bingung ini naik ke atas atau turun ke bawah atau ke samping. Maka nasihatnya jangan pelit dengan arah panah ya. Tambahkan aja di setiap poin itu supaya kemudian kita menjadi jelas arah panahnya kemana. Kemudian ketika bicara tentang perbandingan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 dengan pelaksanaan di lapangan, itu kan yang dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan itu dalam konteks kesesuaian tahapan atau kesesuaian alur dengan waktu. Sedangkan faktor penghambat dan pendorongnya kan tidak dibandingkan. Solusinya tidak dibandingkan, maka tentu harus dibuat kolom tersendiri, tidak di alur yang itu ya. Jadi saran saya, perbandingan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 dengan pelaksanaan lapangan itu bikin dua kotak. Kotak pertama kesesuaian tahapan atau alur, kotak kedua kesesuaian waktu. Baru kemudian di bawahnya dibuat khusus faktor penghambat dan pendorong, kemudian solusi. Ya, jadi karena itu bukan bagian yang dibandingkan, faktor penghambat dan pendorong serta solusi itu tidak dibandingkan. Ya. Nah kemudian metode penelitian ini yang membuat tadi saya menghakimi Mbak Engri, karena di sini jelas tulis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maka kemudian saya paksa beliau untuk kreatif, unik dan dramatis ya. Nah, karena sudah masuk seperti terlanjur basah ya, sudah terlanjur basah masuk metode kualitatif, maka kemudian di bagian berikutnya di sistematika metodenya adalah A. Format penelitian, oke. B. Lokasi penelitian. C. Kasih judul operasionalisasi penelitian. Operasionalisasi penelitian itu nanti yang pertama penetapan informan. Saya lihat belum ditetapkan informannya ini. Kemudian sesudah itu nomor 2 jenis data, nomor 3 sumber data, nomor 4 teknik pengumpulan data, nomor 5 teknik analisis data. Jadi itu sistematika metode penelitiannya. Nah kemudian yang belum ada adalah yang poin 1, penetapan informan. Nanti ditulis itu penetapan informannya, siapa saja informannya, dipilih dengan cara apa. Nasihat saya dipilih dengan cara proposif dan berapa jumlahnya. Nanti Anda baca di buku saya itu, jumlahnya sebetulnya tidak ditentukan, tetapi untuk lebih memudahkan pembaca proposal memahami situasi lapangan, nanti dikasih ancer-ancer atau perkiraan sekitar 10 atau 15 orang, gitu ya. Jadi huruf C, operasionalisasi penelitian, poin 1, penetapan informan, di situ dijelaskan siapa saja informannya, dipilih dengan cara apa dan berapa jumlahnya. Kemudian jenis data, di sini ditulis data primer dan data sekunder. Saya minta dijelaskan data primernya itu apa saja, data sekundernya apa saja. Kemudian di poin 4, teknik pengumpulan data. Di situ dikatakan wawancara. Kemudian dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara. Saya pikir salah ya.
bukan panduan wawancara tapi kuesioner terbuka. Karena panduan wawancara itu berbeda dengan kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka itu kalimatnya kalimat tanya, panduan wawancara itu kalimatnya kalimat berita. Panduan wawancara hanya diizinkan bagi peneliti tingkat lanjut seperti saya, dan bagi peneliti pemula tidak diizinkan menggunakan panduan wawancara. Ya, karena panduan wawancara itu kayak saya misalnya, ke lapangan cuma bekal 5 pertanyaan. Tapi nanti ketika di lapangan saya bisa jadi 10, 20, 30 pertanyaan. Itu namanya panduan wawancara. Anda kan, saya nggak yakin Anda punya kemampuan itu ya, karena masih peneliti pemula. Nah, nanti kuesioner terbukanya itu tolong kemudian dicocokkan dengan tadi konsep pendorong dan penghambat, dan konsultasikan dengan dosen pembimbing agar kemudian seluruh kebutuhan informasi bisa terpenuhi. Ya, jangan sampai ada hal-hal penting yang tidak Anda tanyakan. Kemudian masih di teknik pengumpulan data, poin 2 itu tentang dokumen. Itu keliru, bukan dokumen. Kalau teknik itu bukan dokumen, dokumen itu bendanya. Tekniknya itu dokumentasi. Ya. Itu. Kemudian, yang terakhir, belum terakhir sih, 25. Halaman 25 daftar pustaka. Tolong agak rajin sedikit ya. Ini kan harusnya rata kanan, ini nggak rata kanan. Ingat rumusnya seorang peneliti, selain benar juga harus cantik ya. Peneliti itu selain benar, ini benar oke, tapi kan nggak cantik, kanannya nggak rata ya. Padahal kita kan suka keindahan ya. Itu. Kemudian terakhir, mohon diganti lampiran 2 panduan wawancara yang betul adalah kuesioner terbuka ya. Sampai kira demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Moderator. Selanjutnya dari Indonesia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, jadi kalau tadi sudah banyak dari rekan-rekan kalian, rekan-rekan Engli untuk mengkritisi ya, ini masih sifatnya proposal untuk penelitian selanjutnya. Kemudian juga dari tadi Pak Aris sudah banyak sekali, apalagi terkait yang terakhir metode penelitian tidak diragukan lagi. Kalau Pak Aris karena dosen metodologi penelitian. Nah, kemudian memang ini sih, saya jadi ambil saja ya. Memang kalau dilihat di daftar pustakanya sesuai dengan Pak Aris masih belum rapi ya, untuk spasi dan sebagainya, rata kanan kiri, rata kanan kirinya lalu diperhatikan. Kemudian tadi kalau ada yang dari akhir juga terkait yang siagam alir, memang betul deh, apa yang kamu teliti itu kalau yang tidak diteliti tidak perlu pakai yang garis putus-putus. Terus kalau tadi Pak Aris bilangnya kok pelit ya, anak panahnya, kalau nanti juga jelas ya diperbaiki ya deh ya. Kemudian tadi juga ini dari teman kalian ada yang menanyakan kenapa kok dilimpahkan di kantor BPN Bantul. Nah, kita tahu kalau masalah sampah ini di Jogja kan sudah darurat ya, sudah darurat. Apalagi untuk pengadaan tanah yang di Jogja ini tidak hanya TPA Piungan saja deh, pengembangan yang di TPA Piungan. Di lain tempat itu ada pengadaan tanah untuk jalan tol yang menghubungkan Jogja Bawen, nah itu sampai di Solo dan sebagainya. Nah itu juga dimulainya juga saling sekitar tahun 2020 deh. Sampai sekarang itu juga belum selesai. Bahkan tahun ini itu tahun kemarin itu sudah ada orderan dan sebagainya, ternyata terkendala di biaya sehingga mungkin untuk penggantian ganti rugi itu baru bisa dilaksanakan tahun ini. Jadi memang banyak sekali kendalanya. Makanya kenapa sampah kambil dilimpahkan ke TPA Piungan. Mungkin kalau TPA Piungan sifatnya membuang saja. Kalau jalan tol itu banyak sekali objek yang dilewati, apalagi ada penambahan objeknya di pengadaan untuk jalan tol. Saya tahu persis karena apa? Dekat rumah saya itu ada pengadaan tanah untuk jalan tol. Nah, kemudian tadi Pak Uji dibandingkan, kalau masalah Pak Aris itu dibandingkannya dengan apa? Kan sudah jelas deh. Dibandingkannya dengan yang PP 19 tahun 2021 ya. Kemudian perbandingannya itu kan alurnya alurnya ya tidak sesuai yang alur. Jadi undang-undang PP 1921 itu dengan tahapan pelaksanaan ya khususnya ya. Kenapa kok ini tidak sesuai dengan perkiraan?
ada ini tulisan redaksionalnya saja atau salah kata harusnya besar kecil atau salah tulis dan sebagainya itu masih banyak, nanti bisa diperbaiki sendiri ya. Oke, mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Taufik. Saya kembalikan waktu pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucia. Selanjutnya dari Pak Taufik. Bapak Raufik, bilangnya lewat saja, besok kalau ketemu saja, beliau tidak untuk bahas sekarang. Oke, siap. Karena sakit itu ya. Ya, Selanjutnya pembacaan berita acara. Bu Teresia. Baik, memasuki sesi terakhir sebelum ditutup, yaitu pembacaan berita acara layar televisi. Poin 2. Oke, dari hasil ini diskusi saya dengan Pak Ari juga karena Pak Taufik kebetulan karena sakit ya Pak Taufik tidak bisa hadir di sini. Akan saya bacakan untuk berita acara seminar proposal penelitian bahwa pada hari ini Senin 17 April tepatnya di Bang 102 telah dilaksanakan seminar proposal atas nama Engli dengan judul faktor pendorong dan juga pengambilan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan TPA regional lingkungan Kabupaten Bantul. Ini tadi sudah ada hasilnya bahwa hasil seminar proposal penelitian ini diterima dengan perbaikan tapi waktunya 2 minggu ya. Jadi kalau waktunya 2 minggu itu sampai tanggal berapa ya? Berarti setelah Lebaran. Ya, setelah Lebaran. Setelah Lebaran masih ada waktu ya ini ya. Kalau diperbaiki, jadi diberikan waktu selama 14 hari 2 minggu. 14 hari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.